Salam jumpa warga Yakum. Pada kesempatan saat ini, saya Pendeta Rita Dwi Lestari dari GKI Purwodadi, Pembina Yakum, mendapatkan kesempatan untuk melayani dalam Yakum Fellowship. Mari sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu di saat ini untuk meminta pimpinan kuasa Roh Kudus sebelum kami membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Biarlah setiap perkataan dari Alkitab yang kami baca boleh membuka pengertian di dalam hati dan pikiran kami. Dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami diberi keberanian untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal 15 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ladang yang Tuhan berikan. Kita mengenal istilah ladang sebagai tanah yang diusahakan, yang ditanami, dikerjakan, karena kita percaya bahwa tanah itu mengandung sumber daya yang membawa manfaat. Maka ladang itu terkait dengan tempat di mana seseorang bekerja. Mengapa kita, warga Yakum, bekerja di tempat kita berada sekarang? Tentunya karena ada sumber-sumber daya yang dapat dikelola untuk memberi manfaat. Manfaat itu baik untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk sesama dan dunia yang kita tinggali. Nah, dalam mengerjakan ladang, tentu ada tantangan dan kesulitan yang bermacam-macam. Tidak bisa kita sebut semua tantangan dan kesulitannya. Tapi baiklah saya menyebutkan salah satunya. Ya, yang kita bisa sebut adalah soal keberlanjutan. Akan bagaimana? Seperti apa? Dan kemana arah dari semua yang saya usahakan dan kerjakan? Apakah mengerjakan ini akan membuat keadaan saya menjadi lebih baik? Apakah mengerjakan ini, sesuatu yang saya kerjakan ini akan sesuai dengan visi dan tujuan saya ke depan? Apakah saya yakin bahwa yang saya kerjakan itu turut membentuk keadaan dunia yang saya tinggali ini menjadi lebih baik? Jika iya, ya, apakah hal ini akan terus berlanjut ke depannya? Atau justru berhenti, menurun, dan berakhir? Nah, tentu saja harapan kita ketika kita mengupayakan, mengerahkan seluruh tenaga, kemampuan-kemampuan kita, kelanjutannya adalah menjadi semakin baik, maju, berkembang, baik untuk diri kita sendiri yang mengerjakannya maupun juga untuk orang lain.
Nah, di dalam bacaan kita, Abram sedang bergumul soal keberlanjutan. Ia mengerjakan pekerjaan yang baik. Sebagai peternak, dia berhasil. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13, ayat yang kedua, di sana dikatakan tentang keberhasilan Abram. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Selain itu, domba, lembunya banyak. Nah, di keadaan yang berlimpah semacam itu, di mana banyak orang membayangkan kalau sudah sampai di titik itu, tidak akan ada lagi namanya kekhawatiran. Wah, semuanya ada, gitu ya. Tetapi nyatanya Abram merasa gelisah. Pertanyaan yang muncul dalam benaknya, selanjutnya apa? Untuk siapa ini semua? Apakah pekerjaan-pekerjaan baik masih akan bisa berlanjut berjalan baik nantinya? Siapa yang akan melanjutkannya? Jangan-jangan nanti semuanya hanya akan sia-sia saja. Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini tidak mudah untuk dijawab. Dan di mana Abram bisa menemukan jawabannya? Dalam bacaan kita, dilihatnya langit malam, gelap seperti pikiran Abram. Namun di tengah langit malam yang gelap, dilihatnya titik-titik kecil yang memancar. Terangnya memang tidak sebanding dengan matahari atau terangnya bulan. Pancaran di tengah langit malam itu kecil saja. Tapi ketika dicobanya untuk menghitung, jumlahnya tak terhingga. Ada begitu banyak titik-titik kecil yang memancar indah di langit malam. Melihat itu, Abram mengerti bahwa apa yang ia bangun, apa yang ia kerjakan akan berlanjut. Keberlanjutannya tidak selalu seperti apa yang ia bayangkan, tapi ia percaya keberlanjutannya akan baik karena Tuhan yang ikut mengarahkan pada karya keselamatan. Ketika Tuhan menjanjikan Abram keturunan yang banyak, mungkin awalnya dia berpikir bahwa ia akan punya banyak anak semasa hidupnya. Nyatanya ada 2 anak yang dimiliki. Ismail yang didapat dari Hagar, hamba Sarai, dan yang kedua Ishak yang didapat dari Sarai, istri Abram. Nah, bagaimana kemudian pemenuhan janji Allah kepada Abram bahwa ia punya banyak keturunan? Keturunan Abram dihitung bukan berdasarkan darah dan daging, melainkan dari imannya. Bahwa Abram menjadi bapa dari setiap orang yang beriman, yang percaya seperti Abram. Dari sinilah karya keselamatan Allah ini berjalan terus, berkelanjutan. Abram percaya, berkeyakinan bahwa Allah turut bekerja dalam hidup dan kerja Abram sebagai rangkaian karya penyelamatan Allah. Bagi saya, keyakinan ini menjadi modal penting yang memberi roh, daya pada apa yang kemudian seseorang kerjakan. Warga Yakum, ketika Anda yakin bahwa apa yang Anda kerjakan adalah bagian dari karya penyelamatan Allah, maka Anda mempunyai daya, kekuatan, semangat untuk mengerjakannya. Seorang pendidik yang melihat bahwa pekerjaannya itu bagian dari karya penyelamatan Allah akan melihat bahwa persiapan-persiapan mengajar, pekerjaannya mengajar, melelahkan memang, tetapi ini sebagai upaya untuk menolong orang-orang
untuk meningkatkan kapasitas dirinya, menolong orang-orang untuk mengenali potensi diri, dan ketika sudah melihat, mengenalinya, mau menggunakannya untuk melakukan hal-hal yang baik, bukan untuk dirinya semata-mata, tetapi juga untuk membangun kehidupan bersama. Seorang tenaga kesehatan yang melihat bahwa pekerjaannya adalah bagian dari karya penyelamatan Allah akan melakukan pekerjaannya memeriksa pasien dengan sungguh-sungguh sebagai subjek yang berharga, yang dibantu dengan penghormatan dan cinta kasih. Bukankah Yakum adalah ladang, tempat di mana karya penyelamatan Allah itu berlanjut? Lewat apa yang warga Yakum kerjakan, kita sedang mengelola segala sumber daya yang ada untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, agar karya keselamatan Allah dapat dirasakan memberkati kehidupan kita dan juga orang-orang yang menerima pelayanan Yakum. Amin. Mari kita bersama berdoa. Kiranya Engkau akan memberkati apa yang menjadi kerja, tugas, dan tanggung jawab kami di hari ini. Biarlah kami dapat melihat bahwa apa yang kami kerjakan adalah bagian dari karya penyelamatan Allah yang terus berlanjut, yang mau dilanjutkan dan dikerjakan di atas dunia ini lewat ladang yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Kiranya kuasa Roh Kudus akan menaungi setiap kami warga Yakum dan akan memberkati setiap usaha, kerja tangan kami, kerja hati dan pikiran kami yang kami kerahkan dengan segala kesungguhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.